Pemirsa, kasus perkosaan yang dilakukan Dr. PPDS Priguna Anugrah Pratama terhadap korban yang sedang menunggu ayahnya yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung sungguh mirip dengan adegan di film horor. Betapa tidak aksi bejat itu dilakukan di tengah malam dan korban terlebih dahulu dibius. Kasus ini bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat atas keamanan di rumah sakit, khususnya di malam hari. Lalu apa yang mesti dibenahi? Berikut ulasannya dalam Top Review. 18 Maret 2025, dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Priguna Anugrah Pratama, 31 tahun yang merupakan dokter residen anestesi, mendekati FH, 21 tahun, anak dari seorang pasien yang sedang dalam kondisi kritis di Rumah Sakit Hasan Sadikin RSHS Bandung. Dengan alasan pengambilan darah untuk keperluan medis ayahnya yang sedang dirawat, Priguna kemudian membawa FH dari ruang instalasi gawat darurat IGD ke lantai 7 gedung MCHC, tepatnya di ruang nomor 711. Di sini, Priguna meminta FH untuk mengganti pakaian dengan baju operasi dan menyuntikkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat FH kehilangan kesadaran. Setelah siuman sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, FH merasa ada yang tidak beres dan diduga mengalami kekerasan seksual. FH kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jawa Barat. Polisi kemudian langsung melakukan penyelidikan. Polisi melakukan visum et repertum terhadap FH untuk membuktikan adanya kekerasan seksual. Selain itu ditemukan jejak penggunaan obat-obat anestesi seperti propofol, fentanyl, dan midazolam di tubuh korban. CCTV rumah sakit dan keterangan saksi juga diperiksa untuk menguatkan dugaan. Berdasarkan pengumpulan bukti dan kesaksian, polisi menetapkan Priguna sebagai tersangka. Dalam penyidikan, Priguna mengakui perbuatannya, termasuk penggunaan obat untuk membius korban. Ia mengaku memiliki kelainan seksual atau somnofilia, yakni menyukai korban yang tidak sadar. Priguna merupakan dokter residen yang sedang menjalani program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Anestesiologi Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Ahli psikologi forensik menyebut tindakan perkosaan yang dilakukan Priguna Anugrah Pratama sudah direncanakan dengan matang. Saya simak bahwa otoritas kepolisian menemukan adanya alat kontrasepsi. Keberadaan alat kontrasepsi saya maknai bahwa inilah boleh jadi merupakan cara si pelaku untuk memastikan tidak ada barang bukti yang tertinggal di tubuh korban. Itulah cara dia untuk menghindari resiko hukum. Sempurna sudah, target, insentif, sumber daya, dan resiko sudah terpikirkan dan sudah terkelola dengan maksimal di kepala yang bersangkutan, sehingga sekali lagi ini bisa dianggap sebagai perkosaan bukan impulsif, tapi perkosaan terencana. Selain FH, penyelidikan mengungkap adanya 2 korban lain yang juga mengalami kekerasan seksual oleh Priguna. Kedua korban tambahan ini merupakan pasien di RSHS. Umurnya sama, jadi yang satu dengan dalih akan dilakukan analisa anestesi. Kemudian juga yang kedua dia akan dilakukan uji alergi terhadap obat bius. Alasannya seperti itu. Kemudian korban dibawa ke tempat yang sama. Ini pasien atau keluarga pasien? Pasien. Ini pasien. Ini modusnya sama atau gimana? Modusnya sama. Tempatnya sama ya? Tempat sama, hanya waktunya berbeda. Yang pertama tanggal 10 Maret, yang kedua tanggal 16 Maret. Priguna telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 6C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun. Pihak kepolisian juga mempertimbangkan penambahan pasal terkait penggunaan obat-obatan untuk membius korban. Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap tenaga medis dan perlindungan terhadap pasien di fasilitas kesehatan. Proses hukum yang transparan dan adil diharapkan dapat memberikan keadilan bagi para korban dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Peristiwa ini telah memicu keprihatinan mendalam dari berbagai pihak. Sebagai respons terhadap kasus ini, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes telah mengambil langkah-langkah konkret, termasuk menghentikan sementara kegiatan residensi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS, anestesiologi, dan terapi intensif di RSHS.
Harus ada perbaikan. Jadi perbaikan yang pertama, kita akan freeze dulu anestesi di Unpad dan RSHS untuk lihat kekurangannya mana yang harus diperbaiki. Ya, kalau kita perbaiki sampai jalan kan susah. Freeze dulu 1 bulan. Perbaiki seperti apa. Yang nomor 2, ini harus ada efek jerahnya. Ini sering terjadi. Ya di Undip juga bunuh diri kan terjadi. Tapi nggak pernah ada efek jerah, jadi orang nggak melakukan terus, melihat ini hal biasa. Jadi kita udah pastikan STR, SIP dicabut. Karena Bapenas sekarang ada di Kemenkes dengan undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa praktek. Selain itu, Kemenkes mewajibkan pemeriksaan kesehatan mental bagi para peserta pendidikan dokter spesialis dan menyurati Konsil Kesehatan Indonesia untuk mencabut surat tanda registrasi pelaku sehingga yang bersangkutan tidak lagi memiliki izin praktik kedokteran. Secara sistem, kami sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan mental juga untuk para peserta pendidikan spesialis sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu sekolah. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI, Atalia Praratia Kamil, mendesak perbaikan sistem agar rumah sakit dan perguruan tinggi tetap dipercaya masyarakat. Monitoring, mendatangi keluarga korban, begitu, termasuk melakukan pendampingan hukum. Dan yang paling penting adalah yang harus khususnya kami lakukan, karena saya adalah di Komisi 8, mendorong agar supaya adanya perbaikan sistem, baik di rumah sakit, perguruan tinggi, ataupun lembaga-lembaga terkait, begitu ya, khususnya terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang TPKS yang saat ini sedang kita kuatkan. Jadi Undang-Undang TPKS ini ternyata belum dipahami oleh banyak masyarakat, begitu ya, khususnya juga institusi. Nah, jadi kita berharap bahwa semua pihak bekerja sama agar supaya ke depannya tentu hal ini tidak terjadi lagi. Ada hal yang sangat menjadi krusial adalah kekhawatiran terkait dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terkait dengan institusi-institusi tersebut. Apakah institusi kesehatan, apakah pendidikan, ataukah keamanan, dan lain-lain. Jadi kita akan fokus di sana supaya betul-betul masyarakat merasa aman, merasa nyaman di ruang-ruang publik, apalagi ruang-ruang yang berkaitan dengan tempat-tempat yang mereka merasa bahwa tempat itu harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman buat mereka. Seperti itu. Horor perkosaan di Selasa dini hari 18 Maret itu memang bisa membuat masyarakat merasa tidak aman di rumah sakit, khususnya di malam hari. Harus ada langkah serius untuk menjamin keamanan masyarakat di dalam rumah sakit. Pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mengutuk keras kasus dokter PPDS yang memperkosa anak pasien dan pasien di RSHS Bandung. Tindakan asusila tersebut mencoreng profesi kedokteran. Hal itu disampaikan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, saat hadir di acara pelantikan pengurus Ikatan Dokter Indonesia. Slamet menegaskan aksi tidak senonoh yang dilakukan seorang dokter PPDS anestesi di RSHS Bandung merupakan perbuatan kriminal, sehingga pihaknya mendorong penegak hukum segera memproses kasus ini. Ini juga secara keras mengutuk tindakan dokter PPDS tersebut karena mencoreng profesi kedokteran. IDI tidak akan mentolerir perbuatan asusila dokter PPDS yang telah memperkosa anak pasien dan juga pasien di RSHS Bandung. Kami hanya berwenang terhadap personnya, anggotanya. Terhadap rumah sakit itu direktur utama rumah sakit yang bertanggung jawab penuh terhadap semua yang ada di dalam rumah sakit. Mulai dari cleaning service sampai dokter, sampai semua pegawai direktur utama rumah sakit. Prinsip IDI tidak mentolerir dan mengutuklah hal tersebut karena melakukan perbuatan yang tidak senonoh di dalam rumah sakit. Itu yang sangat Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.